Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Bersama kami di Islamic Education Channel. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan konsep pernikahan dalam Islam. Sekarang bagian kedua. Topiknya adalah konsep pranikah. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagaimana yang tadi diutarakan di awal, bahwa di video kedua kali ini kita akan membahas tentang konsep pranikah dalam Islam. Oke, kita mulai. Pranikah itu bahasa sederhananya adalah persiapan menuju pernikahan. Kapan dimulai itu? Jawaban saya adalah detik ini, sampai Anda akan menikah. Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat. Yang pertama, hadis Rasul. Qala Rasulullah SAW. Rasul menyatakan, an-nikahu sunnati, man ragiba an sunnati falaysa minni. Jadi prinsip pertama itu Anda harus memantapkan dalam hati bahwa Anda akan menikah. Jadi jangan sampai Anda punya pikiran saya tidak akan menikah karena ancaman berat, kata Rasul, falaysa minni. Gitu ya. Tapi nikahlah pada waktunya. Jadi jangan nikah tanpa rencana gitu. Perencanaan nikah itu supaya kita ketika nikah itu sudah matang. Dalam surat An-Nisa ayat 6 Allah berfirman, wabtagul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi sampai cukup umur untuk nikah. Kapan cukup umur untuk nikah? Ya tentunya ketika salah satu persyaratannya adalah pada saat balik. Dia jadi mukallaf. Dan kalau seorang laki-laki atau perempuan dia sudah dinyatakan mampu dalam konteks agama ataupun konteks budaya dan seterusnya menikah, kata Rasul di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau Anda mampu untuk menikah falyatazawwaz, kata Rasul. Karena menikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Jadi akan menghindarkan diri, karena sekali lagi hubus syahwati minan nisa, jadi kecenderungan kepada pasangan laki-laki pada perempuan, perempuan pada laki-laki itu adalah fitrah. Dan pernikahan itu bisa menjaga kita dari menyalurkan kecenderungan itu secara buruk, yaitu lewat perzinahan. Tapi nikah itu bisa mengamankan diri kita dari perzinahan. Dalam bahasa di sini aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Ada 5. Yang pertama adalah kesiapan fisik biologis. Tujuannya untuk apa? Karena pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Berarti fisik kita harus siap melahirkan keturunan yang sehat. Di fisiknya harus siap untuk melahirkan. Artinya dia harus dewasa dulu. Ciri kesiapan fisik, ya kalau laki-laki itu ihtilam, kalau perempuan itu menstruasi. Itu ciri siap melahirkan. Fisiknya sudah dewasa. Kalau belum mengalami itu, ya jangan menikah. Kategorinya masih anak-anak. Yang kedua, kesiapan mental. Kenapa kesiapan mental ini butuh? Karena pernikahan, seseorang yang akan menikah, dia akan memerankan peran baru yang dia belum pernah memainkan peran itu sebelumnya. Dia akan memainkan peran sebagai suami, dia akan memainkan peran sebagai istri. Kalau sudah punya anak, dia akan memainkan peran sebagai orang tua. Dan itu bukan hanya pekerjaan fisik, tapi itu butuh kesiapan mental. Jadi kalau mentalnya tidak siap, dia tidak akan menjadi pasangan yang baik, tidak akan menjadi istri yang baik, tidak akan menjadi suami yang baik, tidak akan mampu menjalankan perannya sebagai orang tua yang baik. Lalu yang ketiga, kesiapan ekonomi. Karena menikah tidak butuh cinta saja. Nikah itu butuh makan. Makanya orang yang akan menikah terutama laki-laki, dia harus mandiri secara ekonomi. Tidak harus kaya, tapi dia mampu memenuhi kebutuhan dasar dirinya, istrinya, dan keluarganya. Tidak bergantung pada orang tua.
Itu yang ketiga. Lalu yang keempat itu kesiapan sosial. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah berkeluarga, dia akan dianggap oleh masyarakat sebagai orang dewasa yang memiliki peran tertentu di masyarakat. Dia harus memiliki kecakapan sosial. Dia harus mampu melakukan komunikasi di lingkungan keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai adik atau kakak ipar, sebagai menantu, gitu ya. Dan di dalam konteks yang luas dia harus mampu berkomunikasi dengan tetangga. Gitu ya. Dia tidak akan seorang istri, perempuan misalkan dia tidak akan disebut anak ibu anu, tapi istrinya bapak anu. Seorang ayah tidak akan disebut lagi anak bapak atau ibu anu, tapi dia akan disebut ayah si anu kalau dia sudah punya anak. Dan yang paling penting yang kelima adalah kesiapan agama. Jadi pengetahuan agama yang cukup bukan hanya pengetahuan, tapi kemampuan untuk menginternalisasi nilai-nilai agama dalam hidup. Makanya salah satu kriteria pasangan yang ideal yang harus jadi syarat kriteria untuk memilih pasangan itu adalah pasangan yang memahami agama dengan baik, pasangan yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah bukan dalam kacamata dirinya, tapi dalam kacamata kedua orang tuanya, dalam kacamata lingkungannya. Jadi agama di sini bukan hanya sekedar KTP, tapi dia mengamalkan ajaran-ajaran agama. Jadi kalau terhadap Tuhan saja dia mampu melanggar, apalagi terhadap pasangannya. Kan itu kuncinya. Jadi itu 5 hal yang perlu dipersiapkan. Selanjutnya ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan di video ini. Ini merupakan kerisauan kita sebagai orang tua, kerisauan kita sebagai para pendidik, kerisauan kita sebagai masyarakat muslim pada umumnya, di mana remaja-remaja muslim sekarang sudah mulai mengikuti gaya hidup remaja-remaja di barat, mulai dari pergaulan bebas, pornografi, dan seterusnya. Dan ini sudah pada taraf yang sangat meresahkan. Bahkan kalau dulu tahun 2000 mungkin bukan berarti ini justifikasi pembenaran. Waktu saya kuliah dulu, free sex itu baru dikenal oleh mahasiswa. Tapi zaman sekarang tahun 2020 itu diindikasi sudah masuk ke perilaku anak-anak sekolah. Bahkan ada yang menyebutkan sampai SD. Anda bayangkan, SD sudah mengenal hal ini. Itu kan sesuatu yang bagi saya hampir tidak percaya. Lalu apa letak masalahnya? Nah, kalau saya bisa menarik benang merah, satu mungkin perilaku-perilaku itu secara tidak sengaja dilakukan oleh generasi muda kita. Karena usia-usia itu adalah masa di mana mereka penasaran terhadap sesuatu yang mereka anggap asing gitu. Karena pada usia itu mereka merasakan satu gejolak emosi yang mereka tidak tahu apa. Dan pada saat yang sama lingkungan mereka, terutama lingkungan terdekat mereka, keluarga, tidak menginformasikan gejolak apa yang sedang mereka rasakan. Atau bahasa pendidikannya itu pendidikan seks. Karena dianggapnya tabu. Makanya kita sebagai orang tua perlu mendampingi anak-anak kita ketika pada masa ini, karena jangan sampai mereka mengalami masa ini sendirian gitu, sehingga mereka mempelajarinya secara otodidak, akhirnya salah jalan. Sekarang kita bicara tentang ciri kedewasaan yang perlu orang tua sampaikan kepada anak-anak mereka. Yang pertama, dalam konteks agama, seorang anak dianggap dewasa ketika dia mengalami untuk perempuan menstruasi dan untuk laki-laki ihtilam. Jadi ketika perempuan menstruasi, ketika laki-laki ihtilam itu mimpi basah. Tapi perlu diketahui, ihtilam itu, mimpi basah itu atau mimpi melakukan hubungan suami istri tidak dialami oleh laki-laki saja, dialami oleh perempuan. Tapi bagi perempuan itu bukan ciri dewasa. Ciri dewasa perempuan dalam konteks agama adalah menstruasi. Sementara bagi laki-laki ciri dewasanya adalah ihtilam, mimpi melakukan hubungan suami istri. Ini hadisnya di hadis Sahih Muslim. Nah, di sini diriwayatkan dari Qatadah,
Anas bin Malik itu bercerita tentang ibunya Ummu Sulaim. Ketika itu dia bertanya pada Rasulullah tentang sesuatu yang dialami itu dia mengalami mimpi basah, bermimpi melakukan hubungan suami istri seperti laki-laki yang dialami oleh laki-laki. Lalu Ummu Sulaim bertanya pada Rasulullah, bagaimana kalau perempuan bermimpi seperti laki-laki? Kata Rasulullah, apabila perempuan bermimpi sampai keluar mani, maka dia wajib mandi hadas besar. Jadi kalau tidak keluar mani itu tidak wajib. Tapi Rasul tidak menyebutkan itu sebagai ciri kedewasaan. Tapi perempuan mungkin bisa memimpi seperti mimpinya laki-laki, tapi itu bukan ciri kedewasaan. Dan mimpinya itu tidak sesering laki-laki. Kalau laki-laki di usia 15 tahun bisa jadi kalau kata dokter itu, dan itu merupakan hal normal, tiap minggu bisa bermimpi itu, dan mimpinya itu secara bertahap akan berkurang seiring dia dewasa. Apalagi kalau seiring dia sudah menikah, itu paling sebulan sekali dia bermimpi. Dan bermimpi itu tujuannya adalah untuk itu biasanya terjadi secara otomatis tanpa diminta. Kalau kata dokter itu ketika kita memiliki kelebihan protein di hormon testosteron dan perlu dikeluarkan, makanya Tuhan memberikan mimpi basah bagi laki-laki. Lalu yang kedua, secara biologis, ciri dewasa bagi seorang anak itu dia dianggap dewasa kalau sudah mengalami ovulasi. Dan ketika dia sudah ovulasi, ya kaitannya tadi menstruasi. Kalau laki-laki, ketika ini ovulasi nanti terkait dengan hormon estrogen gitu ya. Anda semua tahulah pelajaran biologi. Dan sperma itu kaitannya dengan hormon testosteron. Dan karena sudah memproduksi sperma itulah itu yang memicu ihtilam. Ketika sudah kelebihan protein gitu ya, itu baru laki-laki akan mengalami proses mimpi basah. Dan ovulasi itu siklusnya selama 1 bulan, kurang lebih 30 hari. Sementara sperma itu siklusnya itu siap untuk membuahi itu selama, kalau menurut kesehatan itu 74 hari atau 2,5 bulan gitu ya. Tapi setiap hari laki-laki itu memproduksi sekian ribu sperma setiap hari. Tapi sperma yang baru dia produksi itu baru matangnya itu 2,5 bulan yang akan datang gitu. Dan ketika sudah kelebihan protein, terjadilah ini ihtilam. Itu secara biologis. Lalu yang ketiga ingin saya sharing terkait ciri dewasa itu adalah pengalaman laki-laki dan perempuan ketika dia pertama kali dewasa. Kondisi psikologisnya seperti apa. Dan laki-laki perempuan itu berbeda. Kalau perempuan pasti mengalami hal yang kurang lebih sama. Dia akan menangis ketika pertama kali menstruasi. Coba Anda ingat-ingat. Kalau perempuan, ketika pertama kali menstruasi, Anda nangis, Anda kaget karena tiba-tiba darah keluar dari kemaluan Anda. Dan apa yang Anda lakukan saat itu? Anda lapor ke ibu. Padahal Anda sebelum Anda menstruasi, Anda pernah tahu, paling tidak mengetahui tentang menstruasi sebelumnya. Dan Anda pun tahu tentang darah. Jadi darah bukan sesuatu yang asing lagi di diri Anda. Tapi ketika Anda mengalami menstruasi, tetap Anda kaget. Ada yang nangis, ada yang biasa saja. Itu rata-rata menangis. Dan lapor ke ibu, selesai. Sama begitu juga ketika laki-laki pertama kali mimpi basah atau ihtilam. Yang di dalam mimpi tiba-tiba dia bermimpi melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang dia tidak tahu. Nah, laki-laki sama dengan perempuan, dia mengalami kekagetan sebagaimana kekagetan perempuan ketika dia pertama kali menstruasi. Tapi kekagetan yang dialami oleh laki-laki itu lebih kaget daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki belum pernah melihat itu sebelumnya. Tiba-tiba diberi mimpi oleh Allah. Dan ketika laki-laki mimpi basah, ihtilam, dia bangun, celananya basah dan seterusnya, dia kaget, dia tidak tahu itu apa, tapi cukup berkesan. Beda dengan perempuan, ketika perempuan menstruasi langsung lapor ke ibu. Kalau laki-laki dia tidak lapor ke siapa-siapa. Laki-laki menyimpan kepenasarannya tentang mimpi basah itu di dalam pikiran, dan itu lumrah, biasa umum untuk laki-laki.
Nah, yang berbahaya itu dan perlu Anda ketahui, mimpinya laki-laki juga mungkin perempuan ketika ihtilam itu, kalau Anda lihat nonton video misalkan ya, itu kualitas itu di bawah cam, jadi tidak Blu-ray, tidak HD gitu ya, tidak jelas gitu. Jadi ihtilam ketika laki-laki mengalami mimpi basah atau bermimpi melakukan hubungan suami istri itu, yang dia lihat itu samar-samar gitu, tidak jelas. Dan sekali lagi, ketika itu dialami laki itu adalah lumrah, normal, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika sekarang mimpinya laki-laki itu sudah dibuat Blu-ray, sudah dibuat kualitasnya HD oleh pornografi. Itu yang jadi bahaya. Jadi ketika mimpinya laki-laki itu, tadi kan laki-laki mimpinya itu disimpan di pikirannya, dia tidak lapor ke siapa-siapa, dia malu untuk membicarakan itu dengan ibu, dia malu membicarakan itu dengan kakak, itu dia simpan dalam pikirannya. Ketika dia mempelajari mimpinya itu sehingga menjadi jelas dengan pornografi, itu berbahaya. Dan itu yang akan menyebabkan beberapa perilaku yang na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak dialami oleh generasi-generasi kita, yaitu free sex yang berakibat pada kehamilan di luar nikah, sehingga dipaksa nikah karena sudah hamil. Jadi pornografi itu adalah biang kerok gitu ya, kenakalan remaja saat ini. Dan ini sudah, pornografi terutama di Indonesia itu sudah pada taraf yang itu tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Itu sudah ibarat jual beli kacang goreng gitu, mudah didapatkan di mana-mana. Dan bahkan lewat gadget, bebasnya menggunakan gadget, akses internet tanpa pengawasan dari orang tua, itu mudah sekali anak untuk mengakses pornografi. Dan bagi laki-laki yang sudah kecanduan gitu ya, bagi laki-laki yang sudah kecanduan pornografi, itu berbahaya. Kenapa? Karena kecanduan pornografi berbeda dengan kecanduan rokok misalkan. Kalau Anda kecanduan rokok atau kecanduan makanan tertentu, Anda akan bertahan di satu merek. Kalau Anda rokok misalkan kecanduan, ya di merek tertentu saja. Tapi kalau pornografi, kecanduannya itu meningkat. Ketika seorang laki-laki, dan biasanya korban pornografi itu adalah laki-laki dan objeknya perempuan, biasanya seperti itu, walaupun ada yang sebaliknya. Ketika laki-laki pertama kali dia melihat pornografi secara tidak sengaja, misalkan melihat perempuan, dia belum pernah melihat perempuan, tiba-tiba dia melihat dalam kondisi dewasa tahap awal, melihat perempuan yang misalkan mohon maaf berpakaian yang mengundang syahwat misalkan ya, timbul sesuatu dalam diri laki-laki itu yang tidak bisa dia jelaskan ya. Kalau bahasa kita itu nafsu. Tapi ketika laki-laki itu sering melihat hal itu akan jadi biasa dan tidak akan muncul gejolak nafsu lagi. Tapi ketika dia sudah kecanduan, dia mencari momen di mana perasaan yang dulu dia pernah rasakan ketika melihat perempuan itu muncul. Sekarang melihat perempuan itu biasa. Nah, akhirnya dia menemukan, oh ternyata perasaan itu muncul kalau saya sekarang melihat perempuan yang pakai pakaiannya ketat misalkan. Tapi ketika dia sering melihat itu, perempuan yang pakai pakaian ketat, jadi satu kebiasaan, perasaan itu akan hilang lagi. Kalau dia sudah kejadian, ingin nyari lagi momen. Oh ternyata perasaan itu muncul lagi ketika dia melihat perempuan yang mohon maaf tanpa memakai pakaian satu helai pun. Ketika dia sering melihat itu, perasaannya hilang lagi. Dan dia ingin perasaan itu muncul lagi. Akhirnya baru muncul ketika dia melihat, kalau tadi foto sudah tidak mempan, video sekarang. Kalau video sudah tidak mempan, yang tadinya dia pasif, karena video sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan dia untuk memunculkan perasaan yang tadi dia inginkan, akhirnya dia akan lari yang tadinya menjadi pasif itu menjadi aktif. Dan dari berbagai hasil survei, saya menyimpulkan ada ketika laki-laki sudah kecanduan pornografi dan
pornografi itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk memunculkan hasrat yang ingin dia inginkan, dia akan memilih satu dari tiga ini. Yang pertama, dia akan melakukan ini. Dan bahayanya, kata dokter, laki-laki yang terbiasa melakukan itu akan kemungkinan nanti bermasalah di melahirkan keturunan. Karena sering ini ejakulasi. Mohon maaf. Lalu yang kedua, merendahkan kualitas sperma jadi rendah. Dan secara psikologis itu akan bermasalah nantinya. Itu kata para psikolog dan dokter, orang yang terbiasa melakukan ini. Jadi kalau laki-laki sudah kecanduan pornografi, dia akan melakukan ini karena merasa ini aman, padahal tidak. Lalu ada juga yang melakukan ini, datang ke daerah ini, dan karena mungkin dia punya sumber daya ekonomi yang luar biasa, dan laki-laki yang datang ke sini siap-siap bahaya mengintai, mulai dari hukuman agama, gitu ya, karena agama melarang itu. Jangankan melakukan perzinahan, mendekatinya saja sudah dilarang. Lalu keluarga, Anda bayangkan kalau ketangkap, siapa yang malu? Bukan hanya dirinya, kedua orang tuanya. Kalau dia sudah punya anak-anaknya, istrinya, suaminya, dan seterusnya. Ekonomi ya pasti akan terkuras karena tidak akan ada akhirnya. Gitu ya. Akhirnya jadi ketagihan gitu. Sekali terjerumus itu hampir tidak mungkin bisa keluar lagi. Kecuali kalau ketahuan pasangannya hamil, atau ketahuan ada penyakit, atau kegerebek gitu ya, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah penyakit. Siap-siap. Tapi ada yang sering, dibandingkan dua ini, laki-laki sudah kecanduan pornografi supaya bisa. Jadi ketika mimpinya itu sudah jelas, dia ingin mewujudkan mimpinya itu di alam nyata. Dia tidak mau ini, yang ini juga tidak bisa. Nah, dia mengambil yang ketiga. Apa yang ketiga itu? Memanfaatkan kepolosan perempuan atas nama cinta. Ya, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena dilakukan suka sama suka, bahkan free. Ini yang sangat mengkhawatirkan di generasi muda, yaitu budaya pacaran yang levelnya itu sekarang sudah level bersentuhan itu hal biasa. Bahkan bagi perempuan, mungkin bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Misalkan ekspresi rasa cinta itu adalah sentuhan. Beda dengan saya dulu, ekspresi rasa suka itu dulu ketika seseorang berpacaran pada masa saya itu tulisan. Ya, orang yang jatuh cinta itu mendadak jadi puisi. Tapi kalau sekarang itu kan dianggapnya kuno. Sekarang itu ekspresi berpacaran itu sentuhan, pegangan tangan, pelukan, dan seterusnya. Ini yang berbahaya. Jadi bagi Anda perempuan, hati-hati, karena bukan berarti saya melarang Anda berpacaran, itu pilihan Anda, atau menyuruh Anda memutuskan pacar Anda, bukan. Tapi Anda harus hati-hati dari laki-laki yang kecanduan pornografi, dan Anda tidak tahu pacar Anda itu pecandu pornografi atau tidak. Karena kalau pacar Anda itu pecandu pornografi, dia ingin mewujudkan kecenderungannya untuk mengeksplorasi mimpinya lewat diri Anda. Karena hanya dengan status pacar lah laki-laki itu bisa memegang perempuan. Artinya kalau Anda ingin tahu apakah seorang laki-laki itu suka sama Andanya, itu benar-benar suka untuk menikah atau hanya eksplorasi mimpi saja, sederhana. Kalau dia memegang tangan Anda, walaupun itu sangat Anda inginkan, coba Anda tolak. Lihat reaksinya. Kalau laki-laki itu malah marah, laki-laki itu malah bilang munafik, masa pegangan tangan saja tidak boleh. Anda yang memutuskan. Yang jelas sekali lagi, pertanyaan saya, apa motivasi yang mendorong laki-laki usia SMP atau SMA untuk berpacaran? Kalau bukan ini, kan yang jelas bukan untuk menikah, gitu ya. Sekali lagi,
Dan saya yakin semua bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan itu kuncinya ada di perempuan. Kalau tidak ada satupun generasi muda perempuan yang mau dipegang tangannya oleh laki-laki sebelum berhak, itu nggak akan pernah ditemukan. Paling kalaupun ada kasus sangat sedikit pelecehan seksual terhadap perempuan. Pesan saya bagi Anda semua, jangan biarkan kesenangan sesaat menghancurkan masa depan Anda, keluarga, dan anak-anak kelas. Anak-anak kelak. Jadi ingat dalam surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Celakanya pemahaman ayat ini disalahpahamkan. Para pemuda, mudah-mudahan Anda tidak termasuk di dalamnya, memahami yang penting tidak berzina. Selama tidak berzina, it's okay. Padahal ayat ini jelas. Bukan zinahnya, segala upaya mendekati ke arah zina. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sekian untuk video kedua. Nanti kita lanjutkan untuk video ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.